Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Presiden Joko Widodo hadiri upacara puncak peringatan Hari Santri di Surabaya. Pria di Malang membunuh tetangga karena diduga menyantet istrinya. Jangan lewatkan melihat penangkaran sekaligus produksi kopi luwak di lereng Gunung Ijen. Saudara, Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Santri di lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengajak para santri untuk menggelorakan semangat resolusi jihad dalam mengisi kemerdekaan dengan memperjuangkan kepentingan bangsa. Ribuan santri dari berbagai daerah Minggu pagi mengikuti apel puncak peringatan Hari Santri di lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya. Presiden Joko Widodo hadir bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Ketua DPR Puan Maharani. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan semangat para santri dalam berjihad untuk memperjuangkan kepentingan bangsa pada masa kemerdekaan harus terus dipertahankan. Apalagi jumlah pondok pesantren yang mencapai puluhan ribu, peran santri menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa. Utamanya para santri cipta dimulai. Peringatan Hari Santri dilatar belakangi dengan peristiwa sejarah resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Di mana dalam seruan resolusi jihad tersebut, setiap umat muslim Indonesia wajib membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan penjajah. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, puluhan ribu santri dari berbagai pondok pesantren di Situbondo Minggu pagi mengikuti apel upacara Hari Santri Nasional. Diikuti lebih dari 40 ribu peserta. Kegiatan ini sukses memecahkan rekor dan tercatat dalam buku Museum Rekor Indonesia, MURI. Ribuan santri mengikuti apel upacara Hari Santri Nasional di lapangan Gelora di Kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Desa Sukorejo, Kecamatan Banyuputi, Minggu pagi. Panasnya terik matahari tak menyurutkan semangat para santri mengikuti upacara sambil mengibarkan bendera merah putih kecil. Selain di lapangan Gelora, kegiatan serupa juga digelar di seluruh wilayah kecamatan, diikuti ribuan santri yang tersebar di berbagai pondok pesantren di Situbondo. Tingginya antusiasme peserta membuat sejumlah peserta upacara melampaui target yang semula hanya 29.000 ternyata menembus hingga 40.893 santri. Kegiatan ini pun langsung tercatat dalam Museum Rekor Indonesia untuk penyelenggara apel Hari Santri dengan sejumlah peserta terbanyak. Dengan pencapaian rekor ini diharapkan para santri bisa lebih memaksimalkan potensinya guna kemajuan bangsa. Bahwa kaum santri di Situbondo terus menggelorakan semangat untuk terus membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah di dalam mencapai visi misinya, yaitu Situbondo berjaya, berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya. Nah, tentu juga ini adalah merupakan semangat bagi kita. Kita ingin menunjukkan bahwa kaum santri tidak pernah hilang dari berbagai perkembangan zaman, mulai dari zaman perjuangan sampai dengan zaman kemerdekaan, sampai juga pada saat ini zaman pembangunan. Tentu santri akan mengambil perannya dengan sebaik-baiknya. Selain apel, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama bagi Muslim Palestina. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kecelakaan pengendara motor berboncengan terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Tuban. Akibatnya satu korban tewas dan korban lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Tuban.
Akibatnya Satrio Utomo asal Klaten, Jawa Tengah tewas saat dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Dwi Putra mengalami luka. Kejadian berawal saat pengendara motor Dwi Putra berboncengan dengan Satria Setio Utomo melaju dari arah utara Desa Merutuk, Tuban. Namun tiba-tiba motornya mengalami selip sehingga tidak terkendali dan menghantam tiang listrik. Tahu-tahu sudah jatuh ya Pak. Terus Ada suara keluar gitu sudah jatuh. terus kondisi ini Pak? Yang satu luka parah, Pak. Yang satu luka parah, yang satu cuma dadanya yang sakit. Ini nabrak apa Pak itu? Yang listrik kok. Ini ada lawannya atau sendiri ini? Ada nggak tahu Pak ya. Ngeres atau gimana Kemungkinan perkiraan? besar ngeres Pak. Soalnya kan tikungan ya. Oh. Tikungan soalnya. Nah, pada saat melalui jalur menikung yang di daerah Pakis, pengemudi Dwi Putra ini tidak bisa mengendalikan kendaraan. Dia tetap berjalan lurus, padahal jalan ini menikung. Akhirnya tetap berjalan lurus dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga selip dan menabrak tiang listrik. Pada waktu itu berboncengan dengan Satria Setio Utomo ini yang mengalami luka-luka posisi agak berat yang diboncengkan, yaitu Satria Setio Utomo ini. Untuk Dwi Putranya luka-luka ringan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan mengamankan motor korban sebagai barang bukti. Sapadi Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, truk tangki pengangkut solar menabrak deretan bangunan di Jember. Meski tidak ada korban jiwa, bangunan dan perabotan warga hancur. Kecelakaan tunggal Sabtu pagi terjadi di Jalan Raya Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Sebuah truk tangki pengangkut BBM jenis solar tiba-tiba menabrak deretan bangunan di pinggir jalan. Beruntung tangki dalam kondisi kosong sehingga kecelakaan tidak sampai memicu kebakaran. Meski demikian sejumlah bangunan termasuk toko dan tempat pangkas rambut hancur. Berikut perabotan di dalamnya. Itu saya di sawah disamberin, ada motor tangki nabrak sini. Apa yang kita berapa? Ini warung ini sama warung perancangan sayur. Ini Yang ya. rusak apa aja? Banyak ini temboknya ini ini rolling door, apa ini lagi nih talase, hancur semua ini. Sisi tokonya ini lagi. Apa aja Mas selain toko ini Pak kita berapa? Ini potong rambut, lagi sepeda lagi. Hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kecelakaan diduga karena Hasim, sopir truk warga Probolinggo mengantuk. Sementara untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian material yang menimpa kerusakan 2 bangunan rumah dan 1 unit mobil serta 1 unit sepeda motor Yamaha Mio. Untuk pengemudi kita pastikan memang dalam kondisi mengantuk karena dia dari Probolinggo, dari Paiton bermaksud menuju ke arah Turanongko, berkendara sejak malam hari dan diduga begitu tiba di TKP dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan tunggal ini masih ditangani Satlantas Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Pria di Malang membunuh tetangga karena diduga menyantet istrinya. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.